Terima kasih sudah klik video ini. Video ini akan membantu kalian untuk bisa menang dengan buah putih ketika kalian punya raja dan queen melawan raja dan benteng. Nonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like-nya dulu, di-share dan di-subscribe, dan jadi langganan di YouTube gue untuk dapetin konten eksklusif. Ini basic endgame ya teman-teman yang harus kalian kuasai. Oh ya, kalau kalian mau lebih jago dan pengen gabung ke RL Chess Academy, kalian bisa hubungi gue di link deskripsi teman-teman. Oke, jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan pendekatan pada raja dan benteng. Sebagai pemain hitam, benteng itu harus dekat sama raja. Ini rule pertamanya. Karena kalau bentengnya jauh sama raja, kita bakal gampang banget untuk dapetin skak dan dapet benteng. Untuk menang dalam posisi ini, lu harus bikin posisi zugzwang, bikin raja hitam terpojok. Ya, di sini lu bisa mainin langkah raja ke petak A2. Contoh dia benteng F4, lu bisa pendekatan raja B3. Dia benteng ke petak E4, raja C3. Dia benteng ke petak D4, lu bisa lakukan skak menteri ke petak H8. Gak mungkin. Raja geser ke petak F5, lu melakukan pendekatan dengan raja ke petak D3. Benteng F4, lakukan pendekatan lagi. Benteng gak mungkin jauh karena rawan kena skak benteng. Benteng ke petak G4, lakukan menteri ke petak D5. Raja mundur. Kita mulai mendekat dengan raja F3, benteng G5, mendekat lagi dengan menteri E6, raja ke petak G7, mendekat lagi dengan raja, benteng ke petak G6, kemudian mendekat lagi, raja ke petak H6, kalian bisa lakukan pendekatan dengan raja F5. Nah, ini udah mulai masuk ke posisi yang mulai mendekat ke zugzwang nih, teman-teman. Hitam di sini harus hati-hati karena kalau benteng G7 ada queen ke petak H4. Kalau bentengnya menjauh, gampang banget untuk dilakukan skak jarak jauh dan akhirnya dapat bentengnya. Contoh kalau benteng G1, lu di sini bisa lakukan menteri ke petak E3 dapat benteng. Itulah kenapa benteng harus dekat dengan raja. Kalau benteng G7 kena skakmat. Ya, benteng ke petak G8 mungkin jawaban terbaiknya. Menteri ke petak H4, raja ke petak G7, menteri ke petak G5, raja ke petak H7, menteri ke petak H5, kejar terus. Menteri ke petak G6 apabila raja ke petak F8, menteri ke petak F8, menteri ke petak F6, raja E6 dan raja ke petak E8 dan raja ke petak E6. Ujungnya bisa seperti ini, teman-teman. Nah, jadi gampang banget ya. Caranya adalah dengan melakukan pendekatan kepada raja lawan. Tapi ada nggak sih kemungkinan yang lebih sulit gitu ya? Coba kalau kita balik lagi raja ke petak B2 lah. Kemudian dia di sini raja ke petak D4. Kita skak. Kemudian dia raja ke petak E5. Mungkin aja raja C3 dia benteng F4. Menteri ke petak H5 dia tutup atau dia naik ke petak E4. Kita jalan apa lagi? Menteri E2. Kemana lagi? Raja ke petak D5. Kita menteri ke petak B5. Raja E4. Menteri ke petak E2, bolak-balik. Menteri D3, raja ke petak E5. Menteri E3, benteng menutup. Menteri G5, mundur dia. Habis itu kita kemana lagi? Raja mendekat, benteng ke petak E5. Menteri ke petak H6. Raja ke petak D5. Oh, bahaya sekali nih. Kita bisa kunci dengan menteri ke petak B6. Benteng ke petak E6, skak. Raja ke petak C6, raja C4. Ini bukan main sendiri ya teman-teman. Ntar bagi pemula nih orang asik sendiri nih, main sendiri. Bukan teman-teman. Inilah kemungkinan terbaiknya sebagai putih dan hitam. Jadi pola pikirnya kalau udah level master ya harus mikirin langkah terbaik hitam juga supaya kita latihannya makin bagus teman-teman. Improve ya. Ntar dibilang asik sendiri lagi. Nah, raja ke petak C4, benteng D6, kemudian kita kemana? Ya kita jarak jauh dulu, kita tunggu bisa menteri ke petak E4, raja ke petak B6, kemudian menteri ke petak E3, raja ke petak C6 lagi, kita bisa menteri ke petak E7, ya ngunci. Apabila dia benteng ke petak D7, menteri C5, raja ke petak B7, kita raja B5. Apabila benteng ke petak C7, menteri ke petak E5, petak center. Apabila benteng ke petak D7, menteri ke petak mana lagi teman-teman? Banyak banget sih menangnya sebenarnya. Menteri ke petak
F5 lah, lama-lamain. Benteng ke petak C7, menteri F3. Raja ke petak A7, kita menteri M4, tempo. Benteng ke petak B7, raja C6. Saya pengen tunjukin satu posisi yang mungkin teman-teman lebih familiar ya, yaitu apabila dia di sini raja ke petak B8. Nah, ini udah mulai agak sulit nih, menteri ke petak E8. Nah, posisi suksuangnya di sini, teman-teman. Menteri D8. Nah, ini tuh posisi yang lebih familiar kalau teman-teman udah latihan cara matiin Raja Queen melawan Raja dan Benteng. Kenapa ya? Karena dengan menteri D8 ini tempo sih. Kalau bentengnya jauh, ke petak F7 let's say, menteri ke petak D4, apabila mundur Raja ke petak B8 ada menteri B2, kemudian kalau ke sini ada back rank mate, kalau balik lagi ada menteri A2. Nah, inilah yang bikin hitam kalah. Kalau bentengnya coba ke petak B8, menteri ke petak A5, skakmat. Jadi menteri ke petak D8. Kalau raja kita nggak tepat, bisa-bisa kayak gue kemarin tuh. Gue bisa bikin trap permis ya. Kalau bentengnya kemana lagi teman-teman? Udah suksuang ya. Kalau raja ke petak A6, ada menteri ke petak C8. Susah. Kalau benteng ke petak B1, apa jawaban putih di sini teman-teman yang terbaik? Putih bisa dengan menteri ke petak D4. Kalau dia raja ke petak B8, menteri ke petak H8. Apabila balik lagi, menteri ke petak H7. Inilah enaknya pegang queen ya. Tapi pernah ada kasus kan, Magnus Carlsen lawan siapa? Ya Nepomniachtchi bisa remis ya. Kenapa tuh? Ya karena pressure time juga teman-teman. Jadi kita harus ingat patternnya nih, rumusnya. Rumusnya apa yang pertama? Saya ulangi lagi. Raja harus membantu menteri untuk bikin raja hitam terpojok, bikin posisi suksuang seperti ini. Ya, seperti posisi terakhir tadi. Raja di petak A7, benteng di petak B7. Nih, di sini. Nah, nih. Kenapa kita nggak boleh ngancem langsung menteri ke petak C8, nanti benteng B6. Kalau kita ke sini, dia mundur lagi. Ya, jadi susah. Kita harus bikin menteri ke petak D8 untuk mengunci. Coba tanya, gue harus bikin video apa lagi untuk bikin kalian cerdas teman-teman. Gue berusaha untuk bikin video yang bisa kalian request. Semoga ini membantu ya. Dan dukung terus RL Chess biar bisa bikin konten-konten yang menarik dan mengedukasi kalian teman-teman. Jadi kalau raja sama queen melawan raja benteng pasti menang. Pertanyaan berikutnya, kalau raja sama queen terus hitamnya punya raja benteng dan satu pion gimana ya? Kita bahas di video berikutnya ya. Karena ini udah mau sholat Jumat, jadi kita ketemu di video berikutnya guys.